Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 25 yang berbunyi, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Adapun tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah bertekun bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman-Nya itu akan berbahagia. Ada banyak ragam alasan di dalam kehidupan umat manusia mengapa orang yang beriman percaya kepada Kristus itu perlu untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi kita harus ingat bahwa perlu adanya ketekunan, karena bertekun untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu adalah bagaikan dua sisi koin yang tidak bisa dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya, bagi setiap orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, tidaklah cukup hanya mau hadir untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan mengetahui betul tentang arti kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus itu saja. Mendengarkan firman Tuhan itu adalah hal yang penting, akan tetapi melakukannya sangat jauh lebih penting. Penulis surat Yakobus yang ditujukan kepada ke-12 suku Israel yang berdiaspora atau yang menyebar berada di perantauan di luar Yerusalem, termasuk kita umat Kristen, umat yang beriman percaya kepada Kristus masa kini dan di sini, dan dimanapun kita berada, menekankan bahwa pada saat kita tidak melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan, kita dengarkan dari khotbah maupun renungan firman Tuhan melalui medsos ini, adalah bahwa diri kita itu sama dengan menipu diri kita sendiri. Lihatlah dalam Yakobus 1 ayat 22. Karena melakukan firman Tuhan memang tidak selalu mudah. Orang yang melakukan hidup menuruti kebenaran firman Tuhan itu adalah orang yang akan berbahagia karena ia mau melakukan kehendak Tuhan, seperti penekanannya dalam Yakobus 1 ayat 25. Ingatlah tentang kriteria atau ukuran berbahagia menurut firman Tuhan Yesus dalam Injil Lukas 11 ayat 28 yang berbunyi, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Memelihara atau melakukan firman Tuhan itu juga akan memberi dampak kepada orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai orang yang ada di sekitar kita malah mengatakan tentang diri kita bahwa orang itu setiap minggu rajin dan bertekun di dalam doa, di dalam beribadah. Tetapi kenapa kelakuannya sama saja dari dulu hingga sekarang ini? Tidak pernah ada perubahan sih. Orang yang melakukan firman Allah haruslah memiliki kerendahan dan keterbukaan hati untuk mau diubahkan atau dirubah oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Roh Kudus-Nya. Sungguh indah dan berbahagia bila kita rajin beribadah di rumah dan di luar rumah, di rumah ibadah, di gedung gereja, dan dapat menjadi berkat bagi sesama di hari-hari berikutnya. Pada saat atau waktu kita membaca dan merenungkan serta
mendengarkan firman Allah itu, marilah kita mulai untuk melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus, untuk kita andalkan sepenuhnya. Dia yang membantu kita, Dia yang memungkinkan kita untuk melakukannya. Bagi kita yang sudah lama mengaku sebagai orang yang beriman kepada Kristus, tentu saja entah berapa banyak khotbah yang telah kita dengar, tapi ingatlah yang terpenting, bukan hanya mendengar, tetapi harus memelihara, memberlakukannya dari firman Tuhan itu sebagai petunjuk jalan, kebenaran, dan hidup yang harus kita tempuh dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini bahwa kami tidak hanya boleh membaca, merenungkan, mendengarkan dari firman Tuhan yang sungguh dekat dengan kami itu, tetapi mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukannya dalam hidup sehari-hari, karena memang itulah syarat maupun ukuran hidup berbahagia bagi orang yang beriman percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga kami tetap doakan mereka yang menderita berbagai macam sakit penyakit yang membuat mereka dapat saja lari dari jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mujizat kesembuhan-Mu masih terjadi dan berlaku atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka, mampukan mereka untuk pulih dalam kuasa kasih pertolongan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.